Pak, anterin saya ke pasar ya. Hai, selamat pagi pemirsa selebritas. Bentar dulu Pak, saya mau mumpung ketemu teman nih. Jadi pemirsa mumpung weekend, saya lagi pengen jalan ke pasar. Pasarnya kayak gimana? Ikut aja ya. Yuk. Pak, jalan Pak. Waktu libur, kebanyakan orang memanfaatkannya dengan berbagai kegiatan. Mulai memanjakan diri dengan berlibur, hingga berkumpul dengan keluarga, kerap dilakoni sebagian orang dalam mengisi hari liburnya. Ya, aktris yang kini juga turut menjajal nyali di ranah politik ini pun punya cara sendiri mengisi waktu liburnya. Jane Shalimar mengajak selebritaners menemaninya pergi ke pasar di Bilangan Depok, Jawa Barat. Ada rasa senang tersendiri saat melihat para pedagang sayur mengulak dagangannya. Ibu satu anak ini pun sampai di persinggahan pertamanya, pedagang cabai jadi pilihannya. Bang, cabai rawit berapa Bang sekarang? Ya, cabai rawit sekilonya 25. Kilo 25. Enggak 20, Bang. Oh. Kalau nggak pagi 30. Pakai senyum loh, Bang. Yeah. Pakai senyum loh, Bang. Coba pakai senyum. Setengah kilo aja ya? Setengah kilo deh Bang. Hasrat belanja Jane pun terpenuhi saat melihat cabai yang menjadi favoritnya sudah masuk kantong belanja. Tak lupa ia pun memborong sayur mayur dan beberapa buah-buahan. Semua bahan masakan sudah didapatnya, hanya tinggal satu tersisa yang harus didapatnya. Tak mau buang waktu, Jane yang ditemani sang sahabat pun mencoba melengkapi daftar belanja yang telah dibuatnya. Wisata ala Jane di pasar pun masih berlanjut. Kali ini misinya adalah mencari daun pisang. Di sudut pasar, ia menemukan penjual daun pisang. Di tengah transaksi membeli daun pisang dengan penjualnya, Jane justru mendapati satu fakta yang mengejutkan. Bapak yang barang dagangannya tengah dibelinya itu adalah seorang penyandang tunanetra. Seketika, mantan teman dekat Didi Mahardika ini pun mendapat satu pelajaran hidup. Lewat jalan hidup, sang pedagang daun pisang, Jane melihat kegigihan seseorang dalam menaklukkan dunia. Makanya Bapak kalau dengan keterbatasan yang Bapak miliki gitu ya, pasti kan ada kesulitan yang Bapak hadapi gitu dalam berjualan. Kurang lebih apa sih Pak kesulitannya? Kadang-kadang nggak ada pembeli. Iya. Tapi alhamdulillah nggak ada yang jahat ya, nggak ada yang Ya ada. Oh ya? juga yang namanya orang ya. Derita Pak Ishak rupanya tak sampai di keterbatasannya dalam melihat. Perjuangan lain dari seorang Pak Ishak adalah harus hidup sebatang kara di tengah gelapnya dunia. Tak ada kasih sayang dari seorang istri maupun perhatian dari buah hati di hari tuanya. Hati Jane Shalimar pun tergerak. Tak banyak yang bisa dilakukan Jane kala itu. Hanya sebatas membantu sang bapak tua menutup dagangannya dikala senja tiba. Nah, pemirsa bisa bayangin perjuangannya Pak Muhammad Ishak ini kalau misalnya akan berjualan, akan berangkat atau akan pulang dengan keterbatasan yang beliau miliki, tapi beliau masih berusaha untuk sebisa mungkin menjalani hidup dengan apa adanya dan tetap berusaha walaupun keadaannya sesulit apapun ya pasti bisa dihadapi. Kadang kalau pergi nggak ada yang nganterin Pak, bener-bener sendiri ya. Menempuh jarak sejauh 2 km dari tempat jualan Pak Ishak, perjalanan pun harus melintasi gang kecil dan juga berliku.
Dengan sabar, Jen menuntun langkah Pak Ishak menuju kediamannya yang hanya sebatas 3 meter persegi. Ya pemirsa, ini adalah kediaman dari Bapak Muhammad Ishak. Seperti bisa dilihat keadaannya ya seperti ini. Ini juga daun-daun yang dijual oleh Pak Muhammad Ishak ada di sini. Terus tempat tidurnya juga, penerangannya juga hanya satu lampu bohlam yang menyala. Ya inilah keadaannya seperti ini karena Bapak memang hidupnya juga hanya sebatang kara. Seperti pepatah mengatakan, satu orang tua bisa merawat 10 anak sekaligus, namun 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Melihat apa yang dialami oleh Pak Ishak memberi tamparan sendiri bagi Jane yang sudah kehilangan kedua orang tua, kini menyesal belum sepenuhnya bisa membahagiakan. Tanpa sadar, keduanya pun larut dalam kesedihan, mengingat dan merindukan kasih sayang orang tua. Ya bagi pemirsa yang masih memiliki orang tua, ya ngerasain gitu ya kangen sama orang tua. Sama lah. Tapi yang bisa kita lakukan hanya berdoa, Iya betul. mendoakan orang tua yang udah nggak ada. Iya. Yang tersisa tinggal penyesalan aja. Memang baru berasa pada saat orang tua nggak ada, ya. Ya mudah-mudahan anak-anaknya Bapak juga sekarang kebetulan nonton. Habiskan waktu sesering mungkin lah dengan orang tua gitu, meskipun tinggal dengan ibu, tapi setidaknya temani juga lah bapaknya sekali-sekali gitu ya. Pengen sih gitu, ditemenin sama anak gitu, pengen anak-anak pada nginep gitu, pengen gitu. Ya memang dikata ya, memang susah lah emang kalau udah keluarga. Namanya kita anak laki-laki semua lah. Bapak, saya membawa titipan untuk Bapak. Tidak seberapa Pak, tapi semoga bisa membantu sedikit untuk Bapak. Dan setidaknya ini bisa berguna untuk Bapak. Amin. Banyak terima kasih nih ya pada adik-adik sekalian ya. Sama-sama Bapak. Ya pemirsa, saya bisa di rumah ini minta doanya juga supaya Bapak Iksan juga tetap sehat walafiat ya Pak ya.